Oke, Flying kita so masuk ke drive. Ini penting buat Ping. kalkulasi respawn time itu yang bakal sedikit cepat ya, karena traveling time-nya dia setelah dia spawn akan cepat. Marcel, Puvius, Fanny, Chip, Freya. Secara nggak langsung berarti di sini Onyx juga nge-shutdown ya combo Fredrin, Chip dan Masha-nya dari EVOS. Tapi menarik ya, Marcelnya di-ban sama EVOS yang ada di first pick. Ini jatuhnya buang ban kah? Buang ban. Mereka mau buang ban dan nanti mereka mau ambil yang tentunya lebih superior di pick kedua dan pick yang ketiga. Baxia ban. Baxia ban. Sinyal. Langsung kan Leo, Harley. Banyak sih pilihannya. Tushin dulu, Tushin dulu. ada, ya kan? Karena biasanya rata-rata juga di area mid lane yang bakal diprioritaskan. Ya, biasanya. Biasanya. Kalau first pick, Zuxin ada, Piu Zuxin dulu. Biasanya. Tapi balik lagi ya kan, kita udah melihat bagaimana dari minggu ke minggu ada perubahan tapi ternyata tidak untuk first picknya yang tetap di arah Chushin. Habit, balik lagi ya Prof ya. Ini tekanan gue berasa, ini kerasa ya. Ega di sini tekanannya kuat banget ini Prof. Ega? Kenapa Pak? Baca ekspresi ya? Apa? Baca ekspresi ya? Berasa Pak? Kodam? Kodam saya bekerja. Oke. Tapi ya, mereka tetap harus siap. Karena Iya, masuk siap line- gak siap harus siap. Cuksin, masuk line up harus main. Cuman tekanannya pasti ada. Harley, Harley Kalea, metode kick off. Kan Kalea. masih sama kan Prof? Gak jauh-jauh beda masih ya. Iya makanya, ini jatuhnya kalau kita lihat dari referensi tadi ya, yang dimana mungkin sempat dibawakan di match sebelumnya, Navi membawakannya, Geekfarm juga membawakannya, jadi kita harusnya udah punya gambaran, tapi ternyata langsung dijawab dengan Fredrin, Arlot, ini dia combo dinamis, kompleks by Vin. EVOS siap dengan Arlot, combo untuk Fredrin. membuka Arlot nantinya. Wah, ini udah 3 ya. Ini pick tiganya hero apa dengan nih? efek CC yang sangat-sangat mengganggu. Apalagi ngelihat dari match-up-nya kan, Harley dia nggak gampang ke shutdown Fredrin juga nih. Iya. Berapa sih butuh item yang lebih spike duluan ya harusnya ya. Damage yang cukup untuk bisa melakukan takedown burst terhadap Fredrin. Coba deh, Sora di 3 ternyata. Gue tadi ekspektasi kayak ada hero-hero seperti Terisla mungkin, hero setup besarnya. Tapi Sora juga masih masuk sih untuk hero setup besar. Ya balik lagi ya karena emang masih butuh satu badan di depan. Sora dengan Shifting Skies di Torrent itu pasti bisa akan minimal nahan dulu deh damage-nya kan, karena convert dari damage ke HP, HP ke damage itu cuma ada di Sora. Dan mostly kita tahu sendiri juga build hybrid yang nanti bisa dibawakan sama Lutfi. Ini bakal secara nggak langsung nge-delete damage yang ada dari EVOS. Hey, Weh, Kapten! Kapten Psychot. Weh, Kapten! Cap! Langsung, weh, siap. Lo! Randy. Randy. Apa Randy. kabar? Wah, dia lagi mantau Lukemen Arnold kah? Iya. Wah itu dia. Banyak ya berarti ya yang pada datang ya. Tadi Rame udah dong. main. Tadi My Kids ada. Tadi My Kids datang. Sama Geekfarm Junior pada datang. Nanti datang semua tuh. Datang semua. Satu-satu yang tak datang. Tapi Iya. yang kelihatan dari bandnya, mungkin satu lagi Moskow. Badang ternyata romernya. Badang ya, karena Fredrin, Badang, Arlot ini kan chain CC-nya luar biasa ya. Gak gerak itu. Gak gerak ya. Nanti mungkin dikasih marksman yang late game juga kayak Cloud gitu salah satunya. Ini biar kayaknya- bisa nge-deal damage dengan bebas. Gimana kalau marksman landing jauh? Soalnya ngelihat dari Fos dia belum ada landing jauh nih. Ya jujur, keduanya sangat-sangat mumpuni ini untuk membawakan hero-nya masing-masing untuk bagi marksman. Baik Kiboy Kelvin, Kalea Ya, berarti kita lihat masih bagaimana kurang mid optionnya terlalu banyak, mid ada Cloud, ada Moskov, mid Kesempatan gold Moskov lane. Pilar ini keluar juga masih ada loh ini. Makanya aku bilang kan siapa yang mau ngambil, kanan kiri boleh soalnya nih. Tapi jangan lupakan Beatrix loh. Ini udah ada teman mainnya nih Kalea. untuk Onyx. Kalea Iya. udah ada. Udah ada Kalea yang bisa disambut langsung sama Beatrix. Parsa. Cuma ya tadi Granger pun masih fit in sebetulnya. Banyak opsinya masih terlalu bebas. Karena gold lane-nya juga yang di-ban berarti cuma Arit. Cetian. Sekian duluan ya, yang muncul. Combo yang bisa dinamis juga untuk counter play, jangan lupa. Dengan adanya Fury of the Phoenix. Nanti bisa dikombokan juga dengan Sora, karena kita tahu sendiri kan efek dari Stormbind ini chain CC-nya luar biasa. Wah lama banget Dia ini lama banget stopnya. juga, ada juga bantuan dari Fury of the Phoenix, ada Tidal Strike juga, banyak banget. Banyak. Yang bisa dimainkan sama Onyx chain CC-nya. Oke. Tapi jangan lupa nih, combo yang lebih dinamis ada di EVOS karena dia punya Arlot. Balik lagi. Dua-duanya punya combo, dua-duanya punya cara untuk melakukan eksekusi di gamenya. Yang kanan pick off, yang kiri tentunya lebih menguasai chain CC-nya. Ya. Sekarang mungkin perlu hero-hero kayak Khalid kali ya, atau Gatot Kaca. Ini bisa nge-cancel setup dari Sora soalnya. Jadi badan juga di depan, tapi Granger. Wow, Granger Erlan.
Salah satu hero powernya dan Khalid. screening yang akan sangat-sangat mematikan bersama dengan Chusin. Ini EVOS udah langsung menandakan bahwa mereka pengen main early game. Mereka bakal biarkan Granger dari Erlan Skypierce sedini mungkin. Agar nanti target-target di lini depannya, apalagi tanda kutip di sini, hero-heronya Onyx ini cenderung agak tipis untuk di mid game. Dan setidaknya mungkin dari individual untuk dia menyelamatkan dirinya ya, setidaknya dengan adanya satu rondonya ini pun membantu bro. Apabila ada serangan dadakan-dadakan kayak gini. Jadi, tapi jangan lupa, karena mereka punya damage dari Granger, tapi Onyx juga rata-rata tipis. Ini lebih eksplosif damage-nya kan. Dan Cloud ternyata pilihannya. Cloud. Trinity hero ya. Late game insurance juga cukup kompleks dari keduanya walaupun ngelihat dari Onyx nih teman mainnya Kalea kayaknya tunggu mid atau late game. Yep. Dan oke, untuk di hari ini seperti biasa kita memiliki sebuah tradisi ya teman-teman yang ada di MPL Arena ya. Kalau gua ngomong MPL ID Season 17 semuanya teriak we own this, oke? Jadi langsung saja MPL ID Season 17! We own this! Oke, mantap. Guntur raurnya udah menggelegar. Udah. Wuh. Seru banget harusnya ya ini. Oke, kita masuk Game ke pertama ya. game pertama antara Sabar. EVOS Gue pengen daftar thread lawan Onyx ya guys. Gua pengen sama, spesifik Ega. spesifik Ega. Apakah ini jadi pressure atau malah tenang banget? Iya, kalau dia tenang banget, Mentalnya ada berarti. calon Mana nih final. kiri or kanan, kiri or kanan. Let's go to lane of down. Untuk pattern seharusnya Fredrin nggak kalah juga sama Hardin. Fredrin dia nggak terhitung yang lama banget buat jungle-nya. Tapi untuk rotasi, ini midnya ngeri banget nih. Khalid dan juga Chusin. Ya, kali Chusin kita tahu sendiri ya, dia punya win rate yang sangat-sangat eksplosif di season ini. Untuk di area mid lane. Wah di heal lagi. Oke. Dia. Sementara Ega memberikan sedikit perlawanan di area mid river itu sendiri. Ini gue bilang, kenapa tadi banyak yang memantau juga di mid kan? Karena inilah, tradisi dari mid kan tuh kayak kenalan dulu kalau baru Iya, tabrakan minion. Minimal trade damage dulu. Buset, Kairi. Kenalannya agak Yep. paksa ya kenalannya ya. Nggak, tapi setidaknya kan kalaupun nantinya PU bisa jadi suruh pulang gitu kan. Benar. Dan Foreman untuk Lito-nya Be. Di poke juga by the way. 4 orang ke area Lito plus kalau kita lihat Suns-nya menang poke di area mid. Bahkan sampai memaksa recall Yep. untuk view. Di early game-nya udah sangat-sangat lancar. Mereka juga udah bisa ngendalin lagi area sungainya. Thanks to Flying Clouds. Dia bisa balik lagi ke area mid lane. Basic aman, Tenacity ternyata masih belum bisa membuat view. Bahkan ini sustain dari pokingan damage yang diberikan. Gitu udah pakai Brave Smite loh. Udah pakai Brave Smite, udah pakai Tenacity. Iya itu udah enak banget dan lihat dari Granger seperti biasa FOB ya. Ya, dan tentunya Kelra dengan Emblem Fighters. Karena masih ya, nggak ada perubahan apapun. Cuma tambahan mana. Udah nggak Lalu yang penting putih-putih bisa nih manage sekarang ya. mananya Tadi putih-putih untuk dia. Main cloud-nya. Nggak harus spam banget kan, nggak harus stucknya 5 terus. Mhm. Tapi ini dia, klasik rotasi dari teman-teman EVOS. Ketika sudah ada Arlot ya, biasanya memang Albert akan nyamperin. Buat combo bareng sama Luke. Ya, begitu juga dengan Kairi yang selalu bermain ke area gold lane. Dia udah kelihatan banget arah rotasinya. Sama-sama nggak saling bertemu untuk area jungle. Tapi mungkin ya ini dia perebutan dari Scavenger ternyata yang diambil oleh Albert. Yep. Ada 2 player tadi seperti ya mencoba untuk bisa mendapatkan level 4 di area bawah. Sementara sekarang Luke akan join ke dalam pertempuran. Tapi barusan ada Fury of the Phoenix yang first blood. malah menjadi korban berhasil diamankan oleh Kairi. Tidak ada yang tumbang dari Onyx. Bahkan Luke barusan hampir saja menjadi korban tapi satu Wih. akhirnya Luke berhasil diamankan dan menjadi sebuah point kill. Yap, Fury of the Wow. Phoenix yang dibuka oleh Suns tadi. Yang menjadi inisiasi, cukup kaget memang. Bukan sebagai follow up loh. Biasanya kan kita ngelihat Fury of the Phoenix untuk reaction ya. Blessing duet Bagian top buat lane juga clear. clear wave. Safety play untuk gold lane tapi Onyx unggul 1400. Sekali lagi di sini emang startnya cukup berbeda karena emang Suns duluan yang langsung Kairi. open initiate. Jadi mungkin cukup terkejut dan bahkan tadi di bawah Ega. juga Keyboy Sebelum lempar mati pada tuh. Keyboy, setidaknya membuka ruang untuk rekan-rekannya di depan berbeda. Albert Albert sendirian dikejar oleh 2 orang sekaligus, tapi Luke sudah melihat dari kejauhan. Ya, siap untuk membackup ya. Walaupun sekarang invade jungle harusnya nggak bisa dintin. Ya, ada pertempuran yang terpecah final slash. Bahkan barusan bantingan yang benar-benar terjadi. Look it down. Bisa Albert bertahan. Keyboy-nya berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Kairi masih berhasil langsung menyelamatkan diri. Kuat Tapi tidak Albert ada waktu yang lama. EVOS membalas. Tidak semudah itu untuk menabrak jungle dari sang macan putih. Karena ya balik lagi punishment di jungle juga itu salah satu keunggulan dari EVOS loh. Ya apalagi tadi kan kita sempat lihat ya.
Ada satu Abresa Surat yang sangat on point sekali. Walaupun ada dodge dari Kairi. Tapi setidaknya Kairi jadi nggak bisa kabur lagi dengan menggunakan Space Escape. Lalu banyak movement yang bagus dari Luke tadi. Kalah Mighty level Slash. Luke-nya. Walaupun dia tumbang, tapi ada 0-2. trade yang sepadan. Dia mendapatkan Kairi. Agak tenang lagi seperti sekarang ya. Kembali ke patternnya masing-masing terlebih dahulu. Ditarik loh goldnya. Yap. EVOS nggak mau kalah walaupun turtle-nya tadi diambil oleh Onyx. Sekarang turtle setup yang kedua. 1000 gold lead dari Onyx. Mereka bisa maintain karena ingat mereka mainnya adalah target orang. Mereka bisa manage lagi untuk goldnya. Dan sekarang apakah akan ada gerakan dari Kelra untuk datang ke area turtle? Keambil Suns tadi kayaknya orange ya. Gak masalah. Cloud-nya Gak join ada tuh. masalah juga karena memang ya betul keambil ya berarti Kairinya gak ada soalnya. Oh iya, orange buff-nya nggak ada. Dan setup Granger-nya Turtle juga mau join masih tuh. sama menurut Dari gua call hati-hati ya. dengan combo Lutfi X Suns. Itu bakal menjadi kontrol yang lama banget. Berpasti ya, Fury of the Phoenix, Shifting Skies yang di area Torrent. Di area mid lane juga udah kelihatan banget ada Dead Sonata yang lewat, jadi menandakan bisa banget untuk 5v5. Yap, the final slash-nya tadi Konik karena 2 player. Hanya saja Lutfi mencoba untuk Lutfi. bisa keadaan. Fury of the Phoenix udah dibalikin pula Eganya. Harus mundur terlebih dahulu. Tapi depannya berbeda. Mati nggak situ? Mati Albert. Sekarang perit banget. Erlan yang masih mencoba untuk bisa mengatakan damage. Tapi Pew tadi hampir saja bahkan Blessing duet. join tadi kena pertempuran. Jauh lebih lama dengan Purify yang dia gunakan. Satu ditukar Udah 3. enak banget bukan Onyx perkara yang ini. baik. EVOS mereka coba inisiasi walaupun Suns-nya selamat dan Turtle free untuk Onyx. Ya, timing untuk fight back yang menarik sekali dari Onyx. Fury of the Phoenix dan juga ada Stormba yang tadi langsung connect. Sehingga membuat permainan dari EVOS tertahan di area bawah. Dan mereka bahkan nggak bisa ngejar lagi untuk Suns-nya. Masih belum tumbang untuk Cetian. Karena bahkan punya Glowing Wand. Kelra juga udah punya Demon Hunter Sword. Ya, ini game yang mulus banget untuk Onyx. Walaupun tadi EVOS mencoba untuk melawan, tapi lagi-lagi Lutfi. Dia pun first itemnya antik di sini karena dia tahu dia badan satu-satunya. Dia butuh membuka vision agar Keyboy lebih gampang lagi untuk menargetkan siapa yang mau di pick off. Karena memang hero momentum kan dari Keyboy juga. Dia nggak bisa ada di depan tapi itu sakit Wih. banget. Poke damage aja tadi. Dan dari landing XP-nya nih terlihat Luke-nya agak sedikit under pressure. Dia nggak bisa menangin levelnya juga. Glowing udah jadi seenggaknya untuk Pew. Glowing Wand, jawaban dari heal up yang bakal diberikan sama Keyboy. Mati lagi Ini Luke. dia final slash. Masih Luke. sempat dikeluarkan. Bisakah Luke yang Mati bertahan lagi. satu terakhir dan Dapat gagal turret. bertahan. Luke berhasil diambil. Nah, itu burst dari Harley ya. Deadly Magic tentunya. Atas aman. Harley bisa ditahan untuk early game, tapi ada trade seperti di bagian top lane. Ya, mereka mencoba untuk bisa membalaskan lagi outer yang ada di bagian atas akan berlangsung saja. Aman atasnya. Ingin dihancurkan, tapi sepertinya masih bisa digagalkan oleh Keyboy dan juga Kelra. Wah ini berarti bukan jadi trade nih. Nggak Ini jadi jadi trade-nya. keuntungan untuk Onyx 3000 gold loh Be. Udah pasti bakal bisa terus bergulir menuju ke 4000 bahkan kalau mereka dari Onyx akan terus memberikan pressure ini. Karena dari tadi keuntungan dari EVOS-nya nggak ada. Belum terbuka untuk window opportunity-nya mereka. Belum terbuka untuk momen comeback-nya pelan-pelan. Bahkan kombinasi Arlot Fredrin di awal juga masih belum kelihatan maksimal. Karena digagalkan terus dengan menang jumlah dari Onyx. Ya langsung di Deadly Magic ya lukanya ya. 4 kali tumbang. Yap. Gak dibikin ada di dalam team fight karena kita tahu sendiri. Efeknya bakal mengganggu sekali dengan Vengeance skill yang dimiliki dari Arlot. Karena ini yang ngasih efek sih jujur banyak ya. Tiga teman-temannya udah bisa combo soalnya. Oke. Turtle terakhir berarti ya. Akan dikontes lagi atau enggak? Karena ngelihat dari tank jungle yang di pick EVOS nggak boleh nih. Sampai Turtle juga free banget untuk Udah Onyx. Trinity Karena belum tuh? jangan-jangan Onyx yang Belum bisa kayaknya. dapetin Perfect Turtle. Kairi Lightning Truncheon. Damage-nya udah cukup banget untuk memberikan elemen kejutan. Mulai berkumpul pastinya. 5 member ya. Tapi ngeliat dari Onyx penguasaan map Baru 2 item ya? Masih dipegang, Poke damage Cloud-nya. juga masih dipegang. Tinggal kita ngeliat nih siapa yang mau tarik Turtle duluan. Yap, dan setidaknya di atas ada wave minion yang akan didorong juga. Bisa jadi mereka dapetin outer turret. Lalu mereka akan fight lagi di turtle. Coba kah? Karena udah mulai ditarik juga Yap. Turtle-nya. Oke, dan itu dia Ega. Oh, Albert dapat. Mendapatkan karena turtle tersebut pertarungan retribusi begitu mengerikan. Tapi sekarang Erlan jadi kejar habis-habisan. Blessing duet. Selama dengan S1 Purify dia gunakan. Bahkan sekarang Keyboy. Albertnya jadi mati. Satu orang yang tertinggal di Albert belakang. mati. Lutfinya satu terakhir Erlan mencoba untuk bisa mengatakan dimension. Namun Luke yang udah berhasil diamankan. Keyboynya pula langsung lejap. Dan sekarang pertempuran masih terus berlanjut. Pew-nya masih berusaha Kelar. melawan diri Erlan. Satu terakhirnya. Oh. Dua play. What? Double kill Dead berhasil Sonata-nya didapatkan oleh connect, Erlan. Cok. Tapi Erlan berusaha untuk menjauhkan diri. Masih ada Mati. Kairi. Selesai. Dan wipe out. Wipe out Rata tadi Epos. dari EVOS. Sempat ada fight back yang coba untuk dilakukan. Namun Onyx
masih Gila banget sih cukup perangnya. kuat. Nice retribution by the way dari Albert. Tarik ulur yang sangat-sangat cantik dari kedua tim, tapi jujur, Onyx mereka sabar betul untuk menunggu semua skill keluar. Dan ditambah lagi di momentum terakhir tadi, body block yang dilakukan, Deadly Magicnya tetap connect. Dan bisa kita lihat dari awal di sini. Gak main ini Targetingnya, XP-nya tuh. semuanya. Epos 05 Bener-bener baik lihat. sekali, tapi Kairi satu nama yang benar-benar membuat EVOS Ini sih dilema. Mau maju, Dead Sonal. ada flank. Mau mengincar dari belakang, tapi lihat Egatizi bahkan mencoba untuk membody block. Yap. Tapi nggak sempat di sana. Luar Karena biasa. emang Harley HP-nya low Kairi banget. sih ngeri Iya, coy. Eganya juga udah low loh tadi. Cuman body block yang dia lakukan itu loh. Itu udah kayak percobaan terakhir nggak sih untuk, Yap. untuk membantu juga, tapi lihat temponya nggak turun. Nggak turun. Langsung invade lagi. Oh kita Oke, mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah teamfight kembali agar nggak bisa bertahan, tapi Kairinya mati. Dan itu dia serangan balas. Lutfinya mati. Ah, Macan putih mulai menunjukkan taringnya. Lagi-lagi punishment di jungle. 2 kali berarti EVOS menunjukkan kalau jungle mereka nggak boleh 12 ditabrak. detik. Menandakan bukan cuma logo ya untuk Macan Putih. Mereka emang kuat untuk teamfight di area jungle. Yep. Dan sekarang 6 detik menuju areal dari Lord. Mereka mencoba untuk take over Onyx. Kayaknya mereka bakal kehilangan untuk Lord ini. Karena mau langsung di burst. Oke, langsung dipercepat saja oleh EVOS, menyisakan 3 player dari kejauhan. Apa yang akan terjadi, Keyboy? Dilompat ke area terdepan, namun ada satu bandingan langsung dilakukan dengan Tsunami Slam yang udah langsung terlihat view-nya. Maka pada Slash masih sempat untuk langsung dikeluarkan. Siapa lagi yang akan menjadi pemilik dari Lord? Percobaan dari Kelra dengan Blazing Wave udah dilakukan, tapi Albert masih Mundur, belum mundur, bisa mundur, menyelamatkan mundur, diri, mundur, bisa mundur. bertahan. Dikejar. Satu terakhirnya, body block. Albert mah Ega mati, Cok. masih melakukan semua percobaan perlindungan untuk Mati jungler 2. utamanya. Bahkan Pio harus menghilang pula. Wow, 2 member akhirnya yang harus menjadi bayaran. Cukup mahal. Gila Walaupun Lord digas diambil. loh sama Wow, Onyx, Cok. Fury of the Phoenix ini bisa saja mengakibatkan serangan balasan. Masih aman sampai saat ini. Lordnya masih ada di atas. Harusnya ini bisa di-clear dengan cukup aman. EVOS dapat Lord, tapi Onyx dapat kill. Fair trade di sini. Setidaknya pushnya digagalkan dan EVOS harus reset ulang lagi. Tapi goldnya ketarik EVOS. Keuntungan 4.000 tadi langsung hilang perlahan. Dan ingat bagaimana power Baru dari Skypierce yang Trinity. sekarang dipegang sama Erlan juga. Udah Hati-hati Trinity juga buat buatnya Onyx-nya tuh. kalau dalam keadaan yang low HP, mereka bisa terkena efek lethality. Ya, ini sengit banget sih. Tapi setidaknya kita tahu nih dari kedua gold lane-nya. Ini punya angka yang bagus banget. Kelra belum tumbang sama sekali. Erlan baru 1 kali. Jadi kita pastikan dari keduanya pasti punya damage. Tinggal tergantung seberapa bagus setup depannya. Ngomong setup ya. Si Lupi Albert ya emang di sini. pistol. Queen Swings. Dan emang masih menunggu juga bagaimana antara cover atau bahkan setup duluan inisiasi yang bakal diciptakan oleh Sora. Karena emang jujurnya Onyx di sini untuk melakukan inisiasi cuma butuh 2 pemain, Suns dan Lutpi. Sementara untuk EVOS mereka ini untuk team fight jangka panjangnya benar-benar punya. Ini salah satunya Arlott dari Luke yang menjadi most pick hero sejak debutnya di MPL IDC season 10 dengan 31 kali pick dan 61% win rate. Ya, we know this by GoPay. Ya lagi spam Arlott nih. Kelihatan Iya. juga gitu kan di Arlott, season ini. Fredrin, Chushin juga. Ini semua hampir semua punya Semuanya sisi iya, kan. punya sisi juga kan. Kecuali gitu kan. Erlan aja. Tapi ingat pick off-nya, Holy Crystal dari Kairi. Buset. Itu dia damage yang akan diberikan. Magic Tidak akan main-main lagi. Trinity. Karena siapapun yang terkena Tsunami Slam dari Keyboy, kecuali mungkin dari View dan Erlan, ini harusnya bakal menerima damage yang sangat eksplosif. Makanya 9 kill loh ini Kairi. 9 kill. Diam-diam menghanyutkan memang. Yep. Oke, masih aman. Mau coba Masih tangkap aman. kah? Masih belum. Reset lagi, kembali turun temponya. Mungkin nanti di Lord ya. Baru dinaikin lagi nih setup lagi. Rose Gas lagi biasanya Gold. objektif. Iya. Ngeliat dari spell sebenarnya ready lah. Semua oke, siap, ulti juga ada. Tinggal nunggu aja nanti. Ngeliat dari kondisi keuangannya masih 2000 gold, aman banget. Kairi udah level Aman banget, 15. aman banget. Dan tadi yang mungkin Albert masuk penasaran dari 14. 40 ya. Enggak, ternyata 75 apa heart rate-nya aman ternyata. Aman ya? Aman. Tenang aja. Romer, udah biasa dipukulin soalnya kalau Romer ya. Iya. Tumbang ya udah. Cuman Ega gitu. tadi berusaha beberapa kali dia untuk ngebadanin rekan-rekannya itu kelihatan banget di Itu tadi kan Erlan, Iya. ditambah Albert lagi kan. tadi kan Albert barusan. juga tadi. Walaupun tadi sempat digas lagi sama Onyx-nya. Suns ternyata mendapatkan poin kill tersebut. Laning jauh, slow push dari Onyx. 2000 gold. Mau digas kah? Wah langsung ditarik loh. EVOS nggak ragu mereka pegang. Karena mereka punya Fredrin. Jadi mereka akan adu di Lord Dance. Oke, kita lihat Eganya akan ngebuka ruang ke area mana. Karena Pio mencoba untuk bisa melindungi dan juga mendapatkan sebuah backupan. Dan dari level sebenarnya memang Kairi lebih unggul 1 level. Tapi untuk
ya kita tahu Freddy sendiri. Skill 1 retri itu cepet banget dan instant damage. Jadi peraduan retribution menurutku masih 50-50. Immortality ya gak easy. Tentu untuk ngebayang time Bawahnya juga, jelek bisa tuh untuk pas. di-burst secara nggak langsung. Yap. Tiap spell yang ada semuanya lengkap, kita lihat Reset akan lagi. terjadi apa sesaat lagi. Masih tarik ulur ya. Masih dicari juga siapa yang bakal jadi target utama. Harusnya ya akan adu poke damage dulu nih. Sampai kelihatan ada yang bonyok, ada yang recall 1, mungkin itu sinyalnya. Buat siapapun maju. Enggak. Lumayan keras tapi tetap bonyok juga. Ya, pokingan damage. Karena balik lagi punya Holy Crystal dan Lightning Truncheon. Itu yang dimanfaatkan sama Kairi. Percobaan lagi dari Keyboy dengan Tidal Strike. Mencari satu momen untuk mendapatkan pick off. Dan bisa langsung bersatu tentunya dengan efek dari Deadly Magic. Oke. Karena kelihatan ya sengit banget nih tarik ulurnya. Ini bisa jadi nih poinnya nanti Kairinya akan show di bawah. Oh, kelihatan. Tapi nggak langsung digas di area Oke. Lordnya. Malah menjadi ancaman sepertinya dari EVOS karena ingat Kairi bisa jangan flank tiba-tiba. Iya, Bermain dari area bawah karena dia punya space escape. Oh, ditabrak. Tapi sepertinya ada tabrakan akan terjadi. Gagal dan mereka harus mundur. Balikin. Namun ternyata langsung dibalikin saja. Grangernya pre-hit. Ada Fury, ada Phoenix. Lebihnya masih berusaha. Grangernya bisa pre-hit. kabur. Lebihnya pun masih berhasil kabur tapi tidak untuk waktu yang lama. Bahkan sekarang Erlanda pre-hit di bagian belakang berusaha untuk bisa mengantarkan seluruh damage yang dia miliki. Erlanda- Kiboynya masih berusaha untuk bisa kabur. Kiboynya masih berhasil selamat. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Lukinya pun lanjutkan. Dashing 2. Dari Kalra mencoba mengantarkan damage. Dua yang menjadi Satu tuker korban dua. kali Lord terbuka. Sinyal-sinyal untuk lepasin Lordnya sangat kuat dari EVOS. So Onyx, mereka yang pegang momentumnya. Ya, 1 tuker 2 tentunya membuat Onyx langsung mengambil alih area sungai. Lord yang kali didapatkan dan akan bergerak tentunya dengan fight yang tadi targetnya Lutpi. Semua damage ke Lutpi, brute force bahkan dimiliki oleh Lutpi. Karena emang di sini satu-satunya badan yang sangat kuat untuk menerima semua Wind of damage yang Nature. diberikan. Terutama dari Erlan, itu emang ada di Lutpi. 152. Makanya nggak kaget kalau first item dia tadi antik. Yap, padanin depannya ya. Padanin depannya. Lumayan, tadi Erlan lumayan free hit. Mhm. Bonyok semuanya tadi. Hati-hati ya, karena ya ngelihat dari stack letalitynya Erlan, emang gak gede, tapi ada loh. Ada. Tadi tiba-tiba miskalkulasi dan itu yang bahaya. Cuman kabar baik ya, Kairi masih ada Winter. Yang berarti ya cukup aman lah dari inisiasi yang dimiliki sama EVOS. 34. 34. Kabar buruknya untuk frontline dari EVOS. Suns punya Wishing Lantern. Jadi untuk nge-poke ke depan tentu lebih berasa. Dengan efek butterfly juga yang nanti bisa diberikan oleh Cetian. Yap. Masih pelan-pelan aja karena Lordnya juga di slow push. Di bagian bawah nggak bakal buru-buru. Mereka akan kontrol landing dulu nih. 3 lane push. Ini bakal jadi senjata yang sangat mematikan dari Onyx. Pelan ya, slow push dari Onyx. Mereka ingin memanfaatkan next wave dari minions. Ditahan di bagian bawah. Dan ini nggak ada high ground defense yang bener-bener kuat loh. Iya. Lihat sih tabrakan dari Lord. Oke, kita lihat akan seperti apa setup dari Onyx. Bawahnya Barusan View dengan dapet. Winter Crown yang sudah dia miliki. Atasnya Defensif datang. lagi ya. Pasti mencari aman dulu, udah masuk di menit-menit hampir ke late game. Tahan sih ini. Respawn time juga yang udah lumayan bertambah. Jadi nggak boleh nih sampai ada kesalahan. Pick off kecil aja bisa jadi sesuatu yang besar nantinya. Iya, ini efeknya akan bergulir dengan sangat buruk ya kalau emang ada misplay. Karena Onyx walaupun udah unggul 6.000, mereka juga nggak boleh kalah jumlah karena mereka punya Kalea dan Harley. Mereka harus bikin move duluan, pressure-nya nggak boleh lepas. Karena itulah kekuatan mereka, sementara EVOS mereka bakal sangat mudah untuk memanfaatkan misplay dari Onyx kalau emang Onyx-nya kalah jumlah. Sekali lagi jumlah sangat penting di sini. Masuk ke menit 17, 1 menit sebelum Lord yang nantinya akan diperebutkan. Advantage-nya 2.500 untuk gold-nya Onyx. Semakin lead. Tapi ingat, sedikit lagi EVOS juga selesai dengan 50.000 gold mereka. Rata-rata sinyal untuk team fight. Akhirnya Starlium. Oh dia untuk pukul depan ya. Ada true damage lumayan kan. Arthur damage. Ke Albert. Efek krisis juga. Iya. Untuk Slow juga. efeknya. Iya banyak efeknya juga ya. Dari Harley juga. Ya, dan tidak melupakan ya bagaimana nanti kalau misalkan Kairi yang pegangin Lordnya. Dia butuh hybrid lifesteal. Ya, ini kayak EVOS kalau dalam gini kondisi 5-5 kayak berani maju juga deh. Nah, tapi itu kalau misalkan majunya berlima ada yang keculik 1 Pak Pulung. Nah Jangan ini, lupa, ada Keyboy. Nah, Keyboynya juga ada immortality. ya, Dia siap makan ya. Iya. Follow up damage-nya juga udah mulai sakit nih. Karena Kelleranya udah full item. Ya kita tahu lah permainan front to back float itu enak banget. Ya, jangan lupa juga ya, Tsunami Slam 1 orang. Siapapun yang mau coba buat backup, ada Fury of the Phoenix. Sun siap berkali-kali. Ingat, gak cuma buat counterplay, tapi dia yang buka setupnya duluan. yep. Nah sekarang EVOS pun tidak bisa terlalu lama juga untuk
Lord Dance di area sini ada satu landing jauh yang harus mereka pikirkan juga. Evolve Albert setengah darah. Oke, barusan terlihat Poker Trick dan juga Keluarannya setengah darah. Holy Magic sudah terlihat. Dipaksakah? Dan sekarang, Final Slash tadi korek karena 2 player dibalaskan langsung karena Fury dan Phoenix. Super control. Lutfinya mati. Menyisakan 4 player saja dari Onyx, sementara sekarang 5 player dari EVOS. Akankah mereka mau ngereset lagi? Yap, itu dia, reset dulu. Karena Recall 2 orang. masih dipegang oleh Onyx. Mereka masih mencari informasi dan lihat putaran yang cukup mematikan. Recall semua, Flying Cloud dan kembali Oke. Kairi ketahuan. Akankah Kairi-nya berhasil didapatkan karena sekarang 2 player sekaligus mencoba untuk bisa mengantarkan Balik. damage-nya. Egatesi pun harus mundur terlebih dahulu, sementara sekarang Kera bisa mengantarkan damage dengan sangat nikmat sekali, tapi Lord itu pada permainan berhasil didapatkan oleh Albert. Luke-nya berusaha. Luke-nya Bisa mati. nge-baik time apapun itu. Winter Down sudah langsung dikeluarkan dan Phil-nya mati. lenyap seketika kembali. Lord didapatkan tapi tidak dengan quantity player mereka. Oh no, ini bakal langsung di-clear dari Lordnya. Bakal jadi free road. 3 member cukup nggak untuk defense? Blessing duet. Erlang. Tadi udah berhasil langsung lenyap seketika pula double kill. Erlangnya nggak mati, Cok. Ada satu yang mengejar tubuhnya tapi Keluarannya free. Langsung endgame dilakukan Onyx. Unggul di game yang pertama, 1 poin. Match derby internasional. Begitu sengit, begitu kasar. Tapi satu keunggulan dari Onyx tadi. Aduh. Kompak dan decision akhir diungguli oleh mereka. Backup yang sangat cepat.